Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kemarin saya ada bikin di segmen Sepekan Arsenal ya, ada satu segmen di mana saya kasih lihat di situ ada apa ya, Arsenal ini ya yang ternyata bisa punya pemasukan ini ya, angkanya yang cukup fantastis ya, 717 juta euro ya, 717 juta euro, dan kita masuk peringkat 7 dari semua klub di Eropa ini ya dengan penghasilan tertinggi ya, dan kita berhasil mengalahkan Liverpool, kita mengalahkan Chelsea untuk jumlah pemasukan ini. Jadi kalau kita lihat di list ini, di Inggris kita hanya di bawah Manchester City dan Manchester United. Di bawah Manchester United pun bedanya nggak terlalu jauh ya, sekitar 50 juta 50 juta euro aja gitu. Ya, ini jadi satu hal yang saya ingin bahas nih ya teman-teman. Jadi sebenarnya Arsenal ini punya duit atau enggak gitu ya, karena ini menarik gitu buat saya. Yang ya kalau mau dibilang latar belakang saya kan keuangan gitu ya. Jadi ini saya ingin bahas sebenarnya Arsenal ini, terutama dengan sehubungan dengan jendela transfer Januari ini ya, yang kesannya kayaknya apa ya, kayaknya susah banget gitu loh beli pemain ya. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu ya, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa dipencet tombol lonceng ya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman juga dapat pemberitahuan dari YouTube. Dan kalau teman-teman juga suka sama konten-konten seperti ini, jangan lupa tombol like-nya ya, diklik juga. Jadi biar konten kita ini dibantu oleh algoritma YouTube untuk semakin bisa menyebar ke teman-teman fans Arsenal lainnya di luar sana gitu ya. Oke, kita bahas dulu ya tadi sehubungan ini dengan pemasukan gitu ya. Pemasukan 717 juta euro musim lalu ini apa artinya bagi Arsenal gitu kan? Apa artinya dalam kekuatan keuangan kita? Eh Jendela transfer ini kita punya duit nggak sih sebenarnya? Karena di video-video sebelumnya gitu kan, sebelum sebelum video sepekan Arsenal kemarin gitu, saya selalu bikin alasan untuk Arsenal. Kenapa sih Arsenal kok apa namanya, pengelola untuk pengelola belanja ini kok kayaknya hemat banget? Kenapa gitu ya? Dan saya bilang bahwa kita takut dengan aturan PSR, kita takut dengan FFP gitu ya. Jadi kita ingin compliant, jadi kita udah mepet nih, jangan-jangan gitu ya. Nah, ini ternyata mungkin perkiraan itu salah gitu ya. Jadi ini satu hal yang perlu kita bahas juga gitu kan sebagai fans. Walaupun ini bukan uang kita gitu, ini bukan uang kita, cuman karena kita sebagai fans kita harus tahu gitu kan bahwa keuangan kita ini kekuatannya di mana. Nah, saya sendiri juga untuk masalah keuangan ini, untuk Arsenal ini memang secara data ini agak sulit gitu ya. Kenapa? Karena kita bergantung pada data yang diumumkan oleh Arsenal dan atau badan-badan lain yang kompeten gitu kan. Jadi oleh UEFA, oleh FA gitu ya, dan badan-badan semacam itu gitu. Jadi ini kalau saya lihat ini dari apa namanya, angkanya ini dari Deloitte ya. Ini Deloitte ini adalah kayak semacam badan pemberitaan ya, tapi yang berhubungan dengan keuangan. Jadi ini untuk badan keuangan lah Deloitte ini. Jadi bahwa angka pemasukan ini bisa dibilang valid gitu ya. Jadi angka pemasukan ini adalah angka yang valid. Jadi juga bukan rumor, bukan angka yang dibuat-buat gitu ya. Nah, eh sekarang kita ingin bahas juga ini sehubungan dengan ini pemasukan Arsenal ini, apa namanya, untuk kita ini saya perbesar dulu ya. Jadi ini artinya apa gitu.
Nah tadi ya seperti saya bilang bahwa untuk angka Arsenal ini saya harus mencari dari pemberitaan ya, bukan nggak, karena dari Arsenal sendiri tidak pernah mengumumkan angka-angka ini gitu ya. Berbeda dengan Manchester United, satu-satunya klub mungkin yang paling gampang kita cari angka keuangannya ini Manchester United. Kenapa? Karena Manchester United ini adalah perseroan gitu ya. Jadi kalau bahasa kita PT lah gitu. Dan mereka ini terdaftar di bursa New York. Jadi mereka wajib, kalau nggak salah sih sekitar bulan April atau Mei deh, saya agak lupa, itu bahwa mereka wajib mengeluarkan laporan keuangannya. Ini semua perusahaan apa ya, perusahaan perseroan ini yang terdaftar di bursa itu harus melakukan ini. Di Indonesia pun seperti itu. Jadi semua perusahaan yang terdaftar di bursa mereka punya saham yang dijual di BEJ gitu ya. Kalau saya nggak salah tuh sekitar Maret April lah, itu harus ada laporan keuangan yang dilaporkan kepada umum. Jadi data keuangannya kita bisa lihat. Manchester United itu data keuangannya bisa kita lihat dengan mudah karena ada data-data seperti ini. Sedang kalau Arsenal karena dia kepemilikan pribadi gitu ya, ini tidak wajib untuk mengumumkan hal-hal seperti ini. Jadi ya hanya melakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwajib gitu dalam hal ini untuk pelaporan pajak, dan tadi ini ya laporan kepada FA dan UEFA untuk kepatuhan terhadap FFP dan PSR gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, ini saya masukkan ini angkanya dalam euro, dan ini saya masukkan adalah untuk ini musim 2024-2025. Ini masih kosong ya. Kenapa masih kosong? Karena kita pemasukannya belum tahu ya. Yang kita bisa lihat ini adalah net transfer. Net transfer pun ini sampai dengan jendela transfer jendela transfer musim panas kemarin. Jendela transfer musim dingin ini belum saya hitung karena belum selesai gitu kan. Gaji pemain juga ini sampai dengan hari ini gitu ya. Karena kan nanti kalau ada pemain yang keluar, ada pemain yang masuk, angka ini akan berubah lagi gaji pemainnya ya. Total ini kita belum lihat, laba rugi operasional juga belum dilaporkan, jadi kita juga belum tahu. Nah untuk kepatuhan PSR-nya ya karena angka ini semua belum tahu ya, kita nggak tahu gitu ya. Nah ini kita bisa lihat dari, kita mulai dari 21-22 ya, 2021-2022 pemasukan Arsenal ini 433 juta euro ya. Sekali lagi ini karena kalau kita lihat dari angka yang diumumkan ini nggak detail ya, jadi ini hanya segini gitu ya. Jadi ini hanya 443 juta, bahwa angka-angka di belakangnya kan harusnya ada. Nah ini nggak kelihatan. Jadi ya ini 433 juta euro. Lalu untuk transfer kita secara net ini pengeluaran ya. Jadi ini pengeluarannya secara net ini 136 juta. Jadi ini pengeluaran net transfer. Jadi untuk ini harusnya saya kasih minus kali ya. Jadi biar kelihatan bahwa ini minus, bahwa kita keluar duit ya. Ini juga sebentar. It's malah nggak usah lah. Ini intinya bahwa 136 ini kita pengeluaran ya. Jadi bukan pemasukan. Jadi ini pengeluaran kita 136, ini saya kasih merah aja lah. Jadi biar kita tahu ini pengeluaran, ini negatif ya. Ini pengeluaran, ini pengeluaran, ini pengeluaran. Jadi kita dalam transfer ini nggak pernah untung gitu ya. Jadi untuk transfer ini kita selalu posisinya rugi lah ya. Jadi bahwa pemain yang kita beli angkanya selalu lebih besar dari pemain yang kita jual. Saya rasa ini adalah satu hal yang umum untuk tim papan atas Eropa ya. Jadi pemain yang kita jual ya biasanya kita jual dalam kondisi rugi karena ya biasanya kalau dari tim papan atas Inggris gitu ya, seperti Arsenal, Liverpool, lalu Manchester United, Manchester City,
Chelsea. Biasanya memang pemain-pemain ini untuk keluar dari tim-tim kita ini untuk naik paling ya ke Real Madrid. Di luar Real Madrid menurut saya itu penurunan apa ya, penurunan kelas gitu. Jadi menurut saya di atas Arsenal paling ya tinggal Real Madrid, Bayern Munchen. Udah paling dua klub itu aja ya, Madrid dan Bayern Munchen. Selain itu nggak ada yang. Jadi makanya karena dijualnya pasti kemungkinan besar adalah kepada klub-klub di bawah. Mereka tentu nggak ingin bayar levelnya ada di tingkat kita gitu. Jadi makanya untuk pemain yang kita jual ya sudah itu biasanya adalah dalam angka kerugian. Jadi makanya kita untuk penjualan dan pembelian pemain biasanya angkanya kita minus gitu ya secara net ya. Jadi ini bukan total pembelian nih, tapi ini net untuk net transfer. Jadi pemain yang keluar dikurangi dengan pemain yang kita beli secara nilainya ya. Nah, ini untuk gaji pemain kita lihat selalu naik ya. Dari musim 21-22 kita 139. Jadi ini kalau kita total ini apa namanya, pemasukan ini dikurangi net transfer dikurangi gaji pemain ini ada 150 juta euro. Tapi kalau kita lihat dari laporan laba rugi yang dilaporkan kepada FA ya, ini Arsenal ternyata rugi 54 juta euro ya, untuk di musim 22-23 ini ya, berkurang kerugiannya karena kita lihat ini ya pemasukannya bertambah. Ini jadi kerugian kita hanya 40 juta euro. Baru musim kemarin ini ya kita positif ini untung 44,6 juta euro gitu ya. Nah, ini untuk kepatuhan PSR. PSR ini karena 3 tahun berturut-turut ya. Itu dijumlahkan ini ya, untuk laba rugi ini nggak boleh lebih dari 105. Ya, dengan ini kita sebenarnya jauh banget dari dari angka 105 itu. Jadi kalau kita lihat ya ini sekitar lebih dari ya 55,5 pound sterling lah kita selisihnya dari kepatuhan PSR gitu. Jadi masih jauh di atas gitu ya. Jadi ini rugi sih, rugi kalau kita lihat secara angka kepatuhan PSR ya. Karena kita kan menghitungnya 3 tahun. Ini di jumlah 3 tahun nggak boleh lebih, kerugiannya itu lebih dari 105. Nah, ini kita kerugian kita kalau di total 3 tahun berturut-turut ini hanya 49 juta euro. Jadi angka yang sangat bagus dan menurut saya ini untuk musim 2024-25 walaupun kita belum selesai. Menurut saya harusnya kita masih dengan kondisi Arsenal saat ini walaupun kita nggak juara apapun lah gitu ya. Anggaplah kita sampai akhir musim ini nggak ada juara apapun. Menurut saya secara keuangan paling nggak kita masih akan mirip dengan musim 2023-24 ya. Jadi dari sini menurut saya kita masih akan untung. Nah, ini juga akan semakin mengurangi lagi angka kerugian kita untuk kepatuhan PSR gitu kan. Jadi menurut saya harusnya untuk sehubungan dengan transfer kita di Januari ini harusnya ada duit gitu loh ya. Jadi bahwa angka kita ini terhadap PSR menurut saya masih aman lah, masih sangat aman gitu loh. Apalagi kalau kita lihat kita net transfer kita di kemarin gitu. Ini adalah 25 juta. Turun jauh banget loh dibanding musim 23-24 ya yang 165 gitu loh. Jadi eh saya rasa kalau beli pemain 60-70 juta satu pemain anggaplah gitu ya. Uangnya masih ada banget gitu loh. Nah, ini makanya saya rasa ini juga kenapa Mikel Arteta kemarin secara ya kalau saya bilang secara halus sih bilang kan kita butuh bantuan di lini serang gitu. Jadi ya secara halus ngomong kepada manajemen Arsenal, kasih duit dong gua untuk beli pemain gitu.
beliin gue, karena malah bukan, lebih tepatnya bukan kasih duit gue untuk beli pemain, lebih tepatnya tolong beliin gue pemain, karena untuk rekrutmen di Arsenal ini bukan Mikel Arteta yang bertanggung jawab penuh gitu kan untuk pembelian pemain, melainkan adalah ya ada satu komite untuk pembelian pemain ini, di mana Arteta punya suara terhadap apa yang dia inginkan gitu ya. Nah, ya mau nggak mau komite ini ya semua harus setuju baru ada pembelian pemain, bukan hanya Arteta doang yang ngomong gue mau beli pemain terus dibeliin, enggak, tapi bahwa komite ini harus setuju dulu, oke, baru dibeliin pemain. Jadi ya ini sih dari saya melihat perkembangan keuangan kemarin. Jadi ini juga saya ini udah saya rangkum ya teman-teman untuk angka-angka ini. Kalau teman-teman mau ngecek angka-angka ini silahkan di Google, ini angkanya apa ya, bisa dicari lah gitu ya. Tapi ini jadi saya rangkum dalam satu tabel Excel ini ya teman-teman, jadi biar bisa lihat gitu bahwa kita nih kayaknya keuangannya ada gitu. Jadi kalau di sini gitu kan melihat perkembangan pemberitaan yang ada untuk masalah transfer ini, dari saya ini kayaknya bukan kesalahan Mikel Arteta kenapa kita nggak beli pemain, tapi bahwa eh, dari manajemen ini nggak beliin pemain. Apakah ini sehubungan karena kita tidak punya sporting director gitu kan? Karena Arsenal ini kayaknya strukturnya agak rigid gitu loh. Jadi bahwa untuk pengeluaran dan segala macam ini kayaknya ada urutan yang harus dilalui gitu kan. Apakah problemnya ini bukan dari Artetanya melainkan dari sporting director yang kita saat ini adalah interim gitu kan. Jadi makanya mungkin dari petinggi-petinggi Arsenal juga takut keluar duit besar melalui sporting director yang interim. Jadi takutnya adalah pembelian pemainnya ini nanti levelnya gimana nih, sesuai atau enggak dengan profil yang Arsenal cari gitu kan. Jadi ini bisa jadi juga gitu kan ada hal seperti itu gitu. Tapi kalau dari saya melihat angka keuangan kita yang ada, saya ngerasa bahwa eh, kita ini secara keuangan ada gitu loh. Jadi duitnya ada gitu. Jadi nggak ada alasan untuk bilang bahwa Arsenal takut PSR, Arsenal takut FFP gitu ya. Jadi pertanyaan ini yang saya tulis di bawah, Arsenal punya duit? Punya. Gitu. Jadi jawabannya secara singkat, Arsenal punya duit. Jadi ini tinggal masalah berani keluar duit atau enggak gitu ya. Nah, ini jadi semoga teman-teman juga bisa ngelihat ya kondisi keuangan kita. Ya sekali lagi ini angkanya eh agak sedikit dikira-kira. Kenapa? Karena saya harus mengubah dari dolar ke euro, lalu dari pound sterling ke euro, jadi supaya angkanya seragam tadi semua di euro ya. Dan itu semua dari laporan yang memang tidak terlalu akurat juga. Maksudnya tidak terlalu akurat, tadi angkanya hanya sekian ratus juta euro, bahwa angka kecil-kecil di belakangnya itu kan yang ratus ribu sampai dengan puluh ribu sampai ratusannya nggak tertulis di situ gitu ya. Jadi angka yang saya bikin tadi di Excel ini tidak terlalu akurat, tapi harusnya bisa memberi gambaran bahwa ya ini kita ada duit gitu ya. Jadi angkanya ini kita ijo gitu loh. Untuk musim ini menurut saya angka kita ijo untuk bisa beli pemain gitu ya. Jadi kepada Josh Kroenke ya tolong buka dompetnya gitu. Ya Arsenal butuh penyerang saat ini. Tolong dibantu nih Arteta untuk beli penyerang gitu ya. Jadi Cunha atau Mbuemo gitu ya. Tolong dikasih duit untuk beli pemain-pemain ini. Gitu ya. Nipan juga jangan lupa. Nipan juga kasih gaji yang bagus gitu. Jadi biar nggak dia ke Manchester City, biar dia ke Arsenal. Kasih gaji yang bagus. Ya, itu ya. Itu aja sih dari saya untuk apa ya, video kita kali ini ya. Jadi semoga juga bisa membuka wawasan teman-teman tentang masalah keuangan Arsenal ini.
Untuk video ini mungkin karena kita masih sehubungan dengan transfer ya, jadi mungkin kayaknya saya akan masukin ini ke segmen heboh transfer ya. Jadi semoga ini juga bisa membuka mata teman-teman, memberikan wawasan informasi gitu ya tentang kondisi Arsenal saat ini. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Mungkin teman-teman punya opini tentang angka-angka ini, silahkan tulis di kolom komentar ya untuk opini teman-teman. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.